saya Natasha Nasila Nasir dari kelompok 19 PAI 4. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Inkarus Sunnah, di mana Inkarus Sunnah ini merupakan suatu mata kuliah ulumul hadis. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah ini berasal dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah, di mana ingkar merupakan sesuatu yang menolak, sesuatu yang tidak mengetahui, tidak menerima, tidak ingin mengetahui sesuatu, baik lahiriah maupun batiniah, baik itu berasal dari hati maupun secara lisan, di mana sunnah ini yang berarti jalan yang dijalani. Adapun secara istilah dari Inkarus Sunnah ini terbagi atas dua. Pertama, Inkarus Sunnah adalah suatu paham yang terjadi dalam suatu masyarakat, di mana di dalam suatu masyarakat ini tidak adanya ingin mengetahui suatu hadis maupun sunnah, karena ia hanya yakin terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang hanya sebagai sumber ajaran Islam. Adapun pengertian yang kedua dari Inkarus Sunnah ini merupakan suatu paham yang terjadi dalam suatu minoritas umat Islam, di mana di sini dia meyakini bahwa hadis merupakan suatu sunnah yang bukan sumber ajaran Islam, di mana umat Islam minoritas ini menganggap bahwa Al-Quran hanya satu saja sebagai sumber, yaitu Al-Quran, dan dia mempunyai alasan sesuatu yang tidak dapat diterima, baik itu hadis ahad maupun mutawatir. Dia tidak meyakini akan hadis tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah Inkarus Sunnah. Sejarah Inkarus Sunnah ini terjadi pada dua masa, yaitu pada masa klasik dan pada masa modern. Pada masa klasik ini terjadi pada masa Imam Syafi'i. Pada masa Imam Syafi'i ini, karena kita telah mengenal bahwa Imam Syafi'i merupakan suatu pembela sunnah, dan di mana seseorang yang dianggap sebagai ahli mazhab oleh teman-temannya, dia menganggap dia ingin menemui suatu Imam Syafi'i. Dia ingin mengajak Imam Syafi'i untuk berargumentatif mengenai Inkarus Sunnah tersebut, dan tetapi secara cerdasnya Imam Syafi'i dapat mentangkis semua apa-apa yang diargumentatifkan oleh orang yang pengingkar sunnah tersebut, dan mereka pun mengakui atas kesalahannya, karena Imam Syafi'i secara cerdas berargumentatif secara rasional dan ilmiah, sehingga mereka mengakui atas kesalahannya dan menerima suatu sunnah Rasulullah SAW. Adapun selanjutnya itu pada masa modern. Pada masa modern ini terjadi pada ke-14 Hijriah, di mana pada masa modern ini sangat berbeda dengan pada masa klasik, karena pada masa modern ini dia lebih mempengaruhi terhadap pemikiran kolonialisme, dan di mana di sini adanya organisasi yang terorganisir, dan terdapat tokoh-tokoh yang dianggap sebagai mujtahid atau pembaharu, di mana pada masa modern ini dia telah nyata bahwa dia telah bersalah, dia salah apa yang ia lakukan, tetapi dia tidak sadar apa yang telah ia lakukan, dan bahkan pemerintah telah memberikan secara resmi terhadap kesalahan apa yang dilakukan, bahwa apa yang dilakukan oleh Inkarus Sunnah tersebut suatu pelanggaran. Baik, selanjutnya itu klasifikasi Inkarus Sunnah. Klasifikasi Inkarus Sunnah diantaranya pertama, adanya para Inkarus Sunnah dia meyakini bahwa sunnah merupakan suatu karangan Yahudi yang dapat menghancurkan suatu umat Islam. Yang kedua yaitu dia yakin bahwa sholat hanya 2 rakaat ataupun dapat mengingatnya saja. Yang ketiga yaitu seseorang yang berpuasa hanya diwajibkan bagi seseorang yang hanya melihat bulan saja. Apabila dia tidak melihat bulan, maka itu tidak wajib atas orang tersebut. Keempat yaitu dia yakin bahwa Al-Quran merupakan suatu sumber ajaran Islam, tidak ada yang lain, seperti termasuk hadis atau sunnah dari Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu dia yakin bahwa Rasulullah tidak berhak untuk menjelaskan isi apa yang dalam Al-Quran tersebut. Yang keenam yaitu tidak adanya sholat jenazah, karena sholat jenazah tidak ada dalam Al-Quran, jadi dia tidak melaksanakan hal tersebut. Yang ketujuh yaitu ia yakin bahwa ibadah haji boleh dilakukan pada 4 bulan haram. Yang kedelapan yaitu bahwa haji bisa dilakukan dengan menggunakan celana kaos dan celana panjang. Klasifikasi dari Inkarus Sunnah ini sangat-sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam kita. Yang selanjutnya itu adanya argumentasi dari para Inkarus Sunnah. Pertama, bahwa Al-Quran merupakan suatu yang konkret dan pasti. Suatu Al-Quran merupakan suatu yang konkret dan pasti.
dalam suatu agama apalagi kita sebagai umat Islam merupakan suatu, dia berpendapat bahwa Al-Quran merupakan suatu sumber ajaran yang pasti. Jadi untuk apa adanya hadis atau sunnah bahwa Al-Quran ini merupakan suatu ajaran yang pasti tanpa adanya penjelasan dari sunnah tersebut sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 1-2 yang berbunyi Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya Alif Lam Mim, kitab atau Al-Quran merupakan tidak ada keraguan daripadanya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia yakin bahwa hanya Al-Quran yang dapat sebagai sumber ajaran Islam tanpa adanya tambahan dari sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua yaitu Al-Quran sudah lengkap, di mana Al-Quran jika terdapat seseorang yang membutuhkan penjelasan selain dari hadis, berarti secara tegas dia mendustakan dari Al-Quran tersebut dan kedudukan Al-Quran yang dimana Al-Quran tersebut menjelaskan secara menyeluruh. Dia meyakini bahwa seseorang yang membutuhkan penjelasan selain Al-Quran bahwa secara tegas dia telah mendustakan, tapi padahal hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan, di mana Al-Quran ini merupakan, dia meyakini bahwa Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan, justru sebaliknya merupakan penjelasan terhadap segala hal. Dia meyakini bahwa Al-Quran sekali lagi tidak membutuhkan penjelasan selain termasuk dari hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun para tokoh pengingkar sunnah pertama, Insinyur Muhammad Irham Sutarto yang dikutip oleh Ahmad Husnan. Yang pertama, dia meyakini bahwa Allah itu taat kepada Allah itu taat kepada Rasul telah wafat, jadi tidak ada kejelasan antara keduanya untuk taat kepada keduanya. Yang kedua yaitu keterangan Al-Quran terdapat di Al-Quran itu sendiri, jadi tidak membutuhkan penjelasan dari sunnah dari Al-Quran tersebut, termasuk hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, semua keterangan selain dari Al-Quran merupakan suatu yang hawa, jadi hadis atau sunnah merupakan sesuatu yang hawa, jadi hadis merupakan sesuatu yang tidak dapat dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua yaitu Abdurrahman dia berpendapat di antara ini bahwa tidak adanya azan dan iqamat pada saat sholat wajib. Yang kedua yaitu tidak ada dengan sholat hanya menggunakan 2 rakaat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu tidak ada kewajiban berpuasa bagi seseorang yang tidak melihat bulan. Jadi bagi seseorang yang tidak melihat bulan tidak adanya kewajiban kepadanya untuk berpuasa. Adapun ketiga yaitu tokoh Dalimi Lubis dan Nasfar Syamsu. Dalimi Lubis dan Nasfar Syamsu ini berasal dari Sumatera Barat, dan di mana dia berusaha untuk menyebarkan suatu ingkar sunnah tersebut melalui tulisan-tulisannya, yaitu buku, artikel, rekaman suara, dan masih banyak yang lainnya. Adapun penerbitnya itu PT Galia Indonesia. Mereka berusaha untuk menyebarkan para pengingkar sunnah. Tetapi sebagai umat Islam yang sejati, kita harus selalu menanamkan prinsip bahwa kita bersumber kepada ajaran Al-Quran. Yang kedua yaitu sunnah, dan ketiga itu mujtahid. Kita harus berusaha untuk memang kita bersumber kepada Al-Quran, tetapi dalam Al-Quran tersebut tidak menjelaskan secara keseluruhan. Ada kata-katanya yang sulit untuk dipahami oleh manusia. Jadi itulah gunanya hadis sebagai pelengkap dari Al-Quran tersebut. Bukan maksudnya Al-Quran ini mempunyai kekurangan, tetapi hadis ini sebagai penjelas terhadap realita apa yang kita akan lakukan sebagai manusia, yang dijadikan sebagai pedoman agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian penjelasan mengenai ingkar sunnah ulama hadis. Semoga bermanfaat terhadap semuanya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak akan luput dari kesalahan. Semoga aku dan kamu semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.